Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand in you. Nothing compared to the best that I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that man. Even you, nothing compared to this day. And I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up all your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me than you. Nothing compared to this best, as I can see you face to face. Alone is giving and in truth. Bisa dengan mudah melihat tren terbaru dengan melihat TV. Kita bisa membuka dunia dengan sebuah remote control. Tidakkah kehidupan Anda menjadi serupa dengan dunia ini? Saya merasa bahwa dunia ini berubah dengan cepat. Meskipun kita masih membawa uang sekarang, nanti kita akan membawa uang elektronik dan kartu elektronik.
Kalau kehilangan kartu itu menjadi menyusahkan, kita akan diminta untuk menerima barkode di tangan atau dahi untuk lebih memudahkan. Saya juga berpikir bahwa nantinya akan ada banyak bencana alam. Mari kita menetapkan hati untuk memperbaharui akal budi kita dan memberitakan Injil Allah sebelum waktunya tiba sehingga kita, orang benar, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Saya berpikir mengenai melayani Allah dalam masa ini. Saya berharap untuk dengan tekun memberitakan Injil yang mengandung kebenarannya sekarang, karena akan tidak mungkin bisa menyebarkan firman-Nya kalau saatnya tiba untuk meletakkan barkode di tangan atau dahi kita. Saya tidak lelah-lelahnya bekerja mentaati kehendak Allah. Mungkin saya bisa berhenti kalau tiba waktunya saya tidak bisa bekerja lagi. Saya bahkan memberikan semua milik saya kepada yang membutuhkan kalau saat itu datang. Tetapi untuk sekarang, saya hanya bisa mengikuti kehendak Allah, memisahkan diri dan tidak menjadi serupa dengan dunia. Banyak orang benar di Roma yang diselamatkan oleh Injil yang diwartakan oleh Paulus di sana. Dengan berlalunya waktu, menjadi serupa dengan dunia dan hanyut dari Tuhan kita. Kita harus berhati-hati supaya tidak mengikuti langkah mereka. Paulus menulis bagian ini karena kekhawatiran bahwa orang percaya di Roma akan menjadi serupa dengan dunia. Tubuhmu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang bisa kamu lakukan. Perbaharui akal budimu. Bukankah Tuhan sudah menebus segala dosamu? Ingat kebenaran Injil Allah dan pikirkan mengenai apa yang berkenan kepadanya. Perbaharui akal budi Anda dan lakukan perbuatan yang baik dan terpuji dengan mempertimbangkannya secara rohani, bukan secara jasmaniah. Inilah yang dinasihatkan Paulus kepada orang percaya di Roma dan juga di zaman ini. Meskipun kita berpura-pura tidak menjadi serupa secara jasmani dengan dunia ini, kita memang cenderung menjadi serupa. Meski demikian, kita masih bisa melayani Tuhan dengan memperbaharui akal budi kita. Meskipun di dalam kelemahan kita sangat sulit untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita masih bisa percaya bahwa Tuhan kita sudah menghapus segala dosa dengan kebenaran Allah. Inilah caranya kita bisa selalu melayani pekerjaan kebenaran Allah dengan iman kita di dalam kebenarannya. Kita bisa sepenuhnya mengikuti kebaikan dan kesempurnaan kehendak Allah dengan percaya kepadanya. Kita harus memperbaharui akal budi kita setiap saat. Karena orang benar yang mati terhadap dunia ini lebih murni dibandingkan dengan orang-orang dunia ini, mereka menghadapi lebih banyak resiko terbawa kepada pengertian, akal budi, dan tubuh yang salah dibandingkan dengan orang-orang sekuler.
Inilah sebabnya kita harus selalu menjaga hati kita dengan iman kita kepada kebenaran Allah. Karena Kristus sudah menghapus segala dosa kita, kita hanya perlu berdiri teguh di dalam iman, meyakinkan diri kita sendiri akan kenyataan bahwa iman kita sudah disempurnakan. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sudah menghapus segala dosa Anda dengan kebenaran Allah? Kalau ya, maka Anda bisa melakukan pekerjaan Tuhan kita dengan iman. Bagaimanapun kejahatan masa lalu Anda, karena Tuhan sudah menghapuskan dari diri Anda segala penghukuman dan kutuk dosa-dosa Anda. Kita harus memperbaharui akal budi kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Ini sangat penting. Kita akhirnya akan meninggalkan gereja dan mati kalau kita tidak memperbaharui akal budi kita dengan percaya kepada Injil air dan Roh di zaman akhir ini. Menghidupi kehidupan iman yang selalu diperbaharui adalah seperti naik sepeda menanjak. Tidak memperbaharui akal budi adalah seperti berhenti di tanjakan dan tidak mengayuh pedal. Kalau Anda tidak mengayuh pedal, Anda tidak hanya akan berhenti, tetapi Anda akan turun mundur kembali dan jatuh di kaki tanjakan itu. Prinsip yang sama juga terjadi dengan iman kita kepada kebenaran Allah. Kita naik sepeda dalam keadaan menanjak. Sangat sulit untuk mencapai puncak dengan kekuatan dan kehendak kita sendiri. Kita perlu berpegang teguh kepada kebenaran Allah, karena kita masih ada di dalam daging kita. Tidak ada satu waktu pun yang berlalu tanpa ada akal budi jasmani. Kehendak kita di dalam daging cenderung menyerah dengan mudah setiap kali kita kehilangan kekuatan kita. Aku tidak bisa melakukan hal ini. Aku tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal ini. Kemauanku sudah sangat lemah. Tetapi kemauan saudara itu memang sangat kuat. Aku begitu lemah dibandingkan dengan saudara-saudari itu. Mereka sangat cocok melayani Allah, sedangkan aku tidak. Semua orang yang tidak percaya dan berpegang kepada kebenaran Allah suatu saat nanti akan berhenti mengayuh pedal dan kemudian akan mundur ke kaki tanjakan lagi. Apakah ini hanya berlaku untuk beberapa orang saja? Bukan demikian. Ini berlaku bagi semua orang. Seorang pengendara sepeda yang sudah berlatih bisa menanjak dengan mudah, tetapi orang yang lemah akan mengalami kesulitan. Namun, masalah bagi orang benar tidak terletak kepada kekuatan fisiknya, tetapi berpegang kuat kepada iman di dalam Injil air dan Roh. Sangat tidak mungkin untuk mencapai puncak kerohanian hanya dengan kekuatan fisik. Kuat atau lemah secara fisik You are worthy of our praise, and my heart is our praise. It's our God.
Maha Esi